Bacaan dari Nubuat Sefania. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bergembiralah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Dalam filsafat, pelajaran filsafat Cina, salah satu tokohnya itu adalah Konfusius. Dikisahkan bahwa pada waktu itu kaisar memanggil orang-orang yang dianggap bijak, lalu juga dianggap tokoh, lalu orang-orang yang dalam kalangan bangsawan itu dipanggil untuk diberi pertanyaan tentang bagaimana caranya mengatasi soal kemerosotan moral yang ada di negara itu. Karena pada waktu itu korupsi merajalela, kemiskinan juga semakin banyak, orang-orang banyak menderita. Lalu orang yang pertama ketika ditanyai apa yang akan kamu lakukan, orang itu mengatakan bahwa ia akan memberantas korupsi. Setiap orang yang korupsi akan dihukum mati. Lalu yang kedua, dia akan membantu orang-orang miskin. Dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Dan waktu itu Konfusius juga ditanya oleh kaisar itu, jawabannya adalah, "Saya akan melakukan ratification of name," atau pembenaran nama-nama. Jadi setiap nama, setiap sebutan itu tentu mengandung sebuah tanggung jawab. Misalkan dikatakan orang tua itu karena dia memiliki tugas dan tanggung jawab, layaknya dia harus melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, melindungi, merawat, memperhatikan, mengasihi keluarga dan juga anak-anaknya. Juga demikian ketika orang itu disebut guru. Disebut guru itu juga ada tugas dan tanggung jawabnya. Disebut saudara, disebut petani, disebut pedagang, disebut pengusaha, itu tentu juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemerosotan moral yang terjadi itu karena orang-orang ini dianggap tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang ditempelkan kepadanya. Pejabat tidak melakukan tugasnya sebagai orang yang mengayomi rakyat. Lalu juga mungkin orang tua yang tidak melakukan tugasnya sebagai orang tua,
guru yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Karena itulah terjadi kemerosotan moral pada waktu itu. Dan ini pula yang terjadi pada zaman waktu itu, di mana Yohanes Pembaptis ini menyerukan pertobatan karena banyak orang, kalau di sini disebutnya sebagai orang yang berdosa. Banyak orang melakukan dosa sehingga mereka yang tergerak hati oleh pewartaan Yohanes itu datang sebagai wujud akan pertobatannya. Lalu mereka itu siapa yang datang itu? Mereka adalah juga orang-orang kaya. Mereka adalah pemungut cukai. Mereka adalah para prajurit. Meskipun jabatan ini tadi orang kaya, lalu juga pemungut cukai, lalu prajurit itu adalah orang yang terkemuka di kalangan masyarakat, tetapi mereka tetap menganggap bahwa mereka itu jauh dari kehidupan religius. Mereka itu jauh dari Tuhan karena sifat yang mereka lakukan. Orang kaya banyak yang egois, pemungut cukai banyak yang memungut pajak melebihi apa yang sudah ditentukan. Para prajurit itu juga memeras, lalu juga mereka menindas dan juga merampas barang milik orang lain. Oleh karena itu mereka ini oleh orang-orang Yahudi disebut golongan-golongan orang yang berdosa karena jauh dari kehidupan agama. Dan mereka itu mendengarkan suara Yohanes. Meskipun mereka itu keturunan Abraham, di mana mereka percaya, orang-orang Yahudi, bahwa saya diselamatkan karena keturunan Abraham. Kiranya dengan apa yang dikisahkan Lukas pada hari ini, keturunan Abraham itu tidak menjamin bahwa dia pasti diselamatkan. Juga kepada kita semua, Anda dan saya, ketika saya mengatakan saya orang Katolik, itu belum menjadi jaminan bahwa saya akan diselamatkan. Tetapi dilihat dulu bagaimana atau apa yang saya lakukan. Orang Katolik kalau tidak tadi melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Katolik, maka di situ dia bukan orang Katolik, hanya namanya saja, tetapi tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Katolik, sama saja, maka juga akan tidak mendapatkan keselamatan. Maka di sini Yohanes ini juga mau mengatakan melalui apa yang dikabarkan tentang pertobatan ini, meskipun orang itu berdosa, meskipun orang itu banyak yang melakukan dosa, tetapi mereka masih diberi kesempatan. Ini juga diserukan kepada kita bahwa meskipun kita orang yang berdosa, kita orang yang kerap kali jatuh dalam dosa, kita masih diberi kesempatan. Lalu pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Yohanes tadi, apa yang harus kami perbuat atau apa yang harus kami lakukan? Di sini Yohanes menjawab adalah dengan pertobatan. Pertobatan yang perlu dilakukan oleh orang kaya tadi adalah memberikan baju kepada mereka yang miskin, memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan. Kepada para pemungut cukai itu jangan memungut melebihi dari apa yang ditentukan. Kalau prajurit tadi jangan merampas dan memeras. Artinya setiap orang itu punya wujud pertobatannya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau Anda sebagai orang tua, maka pertobatannya adalah menjadi orang tua yang baik, memperhatikan keluarga, merawat dan juga mengasihi seluruh keluarga. Anak pun juga demikian. Ketika mau bertobat, anak itu juga harus mengembalikan namanya sebagai anak tadi, yakni berbakti dan mengasihi serta menghormati orang tua. Juga kalau sebagai guru, pedagang, petani, pengusaha dan lain sebagainya, kita bisa mewujudkan pertobatan itu melalui cara kita masing-masing. Dan pertobatan itulah yang diperlukan agar kita memperoleh kehidupan kekal. Pada saat ini semuanya masih diberi kesempatan. Apabila kita mau bertobat,
kita masih bisa. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil kita, disitulah kesempatan kita berakhir. Dan juga di sini apa yang dikatakan Yohanes, pertobatan itu pada intinya adalah mau belajar mengubah diri, meninggalkan kebiasaan yang lama, seperti tadi yang egois, lalu mau memperhatikan sesamanya, mau berbagi dengan sesamanya. Yang tadinya menarik pajak melebihi apa yang sudah ditentukan, itu juga belajar untuk taat dan setia serta jujur, menarik pajak seturut dengan apa yang sudah ditentukan. Itu artinya belajar untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Lalu pertobatan juga adalah belajar untuk memperhatikan sesama, karena orang-orang yang bertobat, orang-orang yang diampuni, itu cirinya adalah mereka kembali memiliki kasih. Ketika dosa itu diartikan hilangnya kasih dari manusia, sehingga manusia itu melakukan keburukan bagi dirinya sendiri ataupun kepada sesama, maka dengan pertobatan itu adalah mengembalikan kasih yang telah hilang itu. Sehingga ketika kasih itu kembali, yang perlu kita lakukan adalah juga memperhatikan sesama. Lalu yang ketiga adalah berlaku adil dan jujur. Kita diajak untuk berlaku adil. Adil tidak hanya sekedar kamu diberi sekian semuanya sama, enggak. Tetapi ini soal bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Kita diajak untuk juga membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan, agar tidak ada orang yang merasa dirinya terlantar karena Tuhan mengutus kita untuk memperhatikan mereka, Tuhan mengutus kita untuk membantu mereka. Maka ketika kita mau melakukan ini tadi, belajar untuk mengubah diri, belajar untuk memperhatikan sesama, belajar untuk berlaku adil dan jujur, itulah yang dinamakan dengan pembenaran nama sebagai orang Katolik. Hendaknya yang namanya murid-murid Kristus, orang Katolik itu senantiasa mau belajar untuk menjadi lebih baik, mau menjadi pewarta kabar sukacita kepada orang lain, dan juga mau berlaku benar di dalam hidupnya. Maka dengan melakukan ini semua, kita diharapkan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan kita rayakan, yakni pada hari raya Natal. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang lahir kembali di dalam kebaikan, dan kebaikan itu senantiasa mengakar, kebaikan itu senantiasa menempel kepada kita, karena kita adalah murid-murid Kristus. Berkatalah senantiasa menyertai kita semua.